Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, pagi ini kita akan sama-sama belajar mengenai malaikat. Ada yang sudah tahu malaikat? Iya, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa itu malaikat, apa itu tugas-tugasnya malaikat, terus bagaimana mengimani malaikat, terus apa itu hikmah mengimani malaikat. Nah, kita akan sama-sama mempelajarinya. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak buka bukunya, buku Pendidikan Agama Islam, buku PAI, halaman 40. Ya, sama-sama ayo buka. Nah, di situ. Sekarang Bapak bacakan ya. Pengertian dari malaikat. Ini yang di buku kalian. Malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan dari nur yang memiliki sifat-sifat dan tugas tertentu. Nah, malaikat adalah makhluk gaib. Tahu kan gaib? Berarti gaib itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, tidak bisa. Karena malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Itu, ya. Makanya kalau kamu bertanya, Pak, apa kita bisa melihat malaikat? Tidak bisa, karena malaikat itu makhluk yang gaib. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengimani malaikat? Apakah itu beriman kepada malaikat? Di sini di buku kalian dikatakan, beriman kepada malaikat ialah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Nah, jadi beriman kepada malaikat adalah meyakini dan mengimani bahwasanya malaikat itu memang ada dan menjalankan tugas-tugas dari Allah. Jadi kalian harus yakin, ya. Misal kalian mau melakukan perbuatan buruk, kalian beriman kalau malaikat itu ada, ya kan? Kalian gak jadi, karena nanti bakal dicatat, gitu, ya. Nah, makanya dalam berbuat itu hati-hati, karena kita selalu diawasi malaikat, selalu dalam pengawasan malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya nanti akan Bapak kasih lihatkan video tentang malaikat dan tugas-tugasnya, ya. Kalian simak ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Jibril penyampai wahyu, Mikail penyebar rizki, Israfil tiup trompet kiamat, Israil pencabut nyawa, malaikat Munkar, Nakir bertanya dalam kubur, bertanya dalam kubur. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Malaikat Raqib
Nah, setelah kalian melihat video tadi, kalian sama-sama melihat video tadi, apa yang bisa kalian lihat? Iya, pinter, nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yuk kita ulangi, apalagi tadi? Yang satu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kemudian yang kedua malaikat Mikail pembagi rizki, kemudian yang ketiga malaikat Israfil pencabut nyawa, kemudian yang keempat malaikat Israfil, lihat itu di buku kalian juga ada. Yang keempat malaikat Israfil meniup sangkakala, meniup trompet, tanda kiamat ya. Kemudian yang nomor 5 mungkar, malaikat mungkar adalah malaikat yang menanyai di dalam kubur, malaikat mungkar dan malaikat nakir ya. Kemudian malaikat rokib, malaikat rokib adalah malaikat yang mencatat amal-amal baik kita. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, ibadah, sholat, amal kepada yang lain, nah itu yang mencatat malaikat rokib. Kemudian ada malaikat atid ya. Malaikat atid itu malaikat yang mencatat amal-amal yang buruk. Jadi kalau kalian nakal, kalian mencuri, kalian membantah ke orang tua, nah akan dicatat oleh malaikat atid ya. Selanjutnya malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga, malaikat yang menjaga pintu surga. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Malik, malaikat yang perlu kita imani terakhir ada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Oke, sekarang akan Bapak jelaskan tentang hikmah mengimani malaikat. Hikmah yang pertama dilihat di buku kalian, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, semakin giat dalam berusaha dan beribadah. Selanjutnya, memotivasi untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Kemudian, menyayangi terhadap sesama makhluk Allah. Ya, hikmah kita mengimani, kemudian mengenal malaikat dan tugas-tugasnya adalah kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan hal-hal ya. Kalau kita ingin nakal, ingin mencuri, kita ingat, oh iya ada malaikat, kita diawasi malaikat, nanti dicatat amal buruk, masuk neraka dong kita, ya kan? Makanya kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan hal. Yang kedua, kita akan menjadi rajin beribadah karena kita merasa ada dalam pengawasan malaikat Allah. Oke. Nah, sekarang akan Bapak simpulkan pelajaran hari ini ya. Yang pertama, malaikat adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Itu malaikat. Kemudian mengimani malaikat ialah dengan cara meyakini bahwa malaikat itu ada dan menjalankan tugas-tugasnya dari Allah. Itu. Kemudian tugas-tugas dari malaikat sudah tadi terjelaskan secara perinci oleh Bapak dan juga sudah dipahami dengan baik oleh anak-anak. Kemudian hikmahnya itu tadi menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita akan senantiasa selalu beribadah, selalu ingat kepada Allah Ta'ala, karena kita ada dalam pengawasan malaikat-malaikatnya. Itu ya anak-anakku. Nah,
Oh iya, Bapak tadi lupa menyampaikan julukan atau panggilan dari malaikat. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari. Kita akan sama-sama mengetahui tentang julukan dari malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, malaikat Jibril dalam buku kalian dikatakan sebagai Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Kedua, malaikat Mikail adalah Karobiyun, ya, Karobiyun julukannya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu julukannya adalah Sirafim, ya, Sirafim. Kemudian yang keempat, malaikat Israel, yaitu adalah malaikat maut. Kemudian malaikat mungkar adalah malaikat mubassar. Kemudian malaikat nakir adalah malaikat basyir. Jadi malaikat mungkar nakir julukannya adalah malaikat mubassar dan basyir. Kemudian malaikat raqib dan atid berjulukan kiraman katibin. Catat ya. Kemudian malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Dan juga yang terakhir, malaikat Ridwan adalah malaikat Muqarrabin. Oke. Nah, sekarang Bapak tutup ya pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami semua apa yang Bapak jelaskan tadi, ya. Sekarang buka LKS kalian halaman 45. Kalian lihat di situ ada beberapa soal kalian kerjakan minggu depan ke sekolahan untuk menyetorkan tugas itu kepada Bapak. Akan Bapak beri penilaian. Ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri sama-sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.